What's going on guys, ini adalah backtesting 50 kali indikator. Jadi kalau kalian belum lihat video sebelum-sebelumnya, ini udah volume 9. Jadi kalau belum lihat sebelum-sebelumnya silahkan dicek terlebih dahulu. Dan juga kalau belum subscribe channel ini, saya sarankan untuk subscribe. Oke, backtest 50 kali series. Sekarang kita akan membahas Bollinger Band dan RSI. Oke, aturannya simpel. Modal adalah 5.000. Kita menggunakan testing indikator versi Excel atau versi Google Sheet. Kalau kalian mau ini, silahkan lihat di deskripsi aja, tinggal diklik, nanti kalian bisa ambilnya ya di download loh ya, di download atau disalin, itu juga bisa. Caranya ini tinggal kita taruh W atau kita taruh L, itu sudah semua otomatis. W maksudnya apa? W maksudnya adalah win, L maksudnya adalah lose. Jadi kalau kita win ya kita W, kemudian lose ya lose. Dia otomatis. Win percentage-nya otomatis, win lose-nya otomatis, number of trade sudah otomatis semua. Dan modalnya itu langsung berubah secara otomatis. Jadi dari 5.000 menjadi 5.400. Oke. Di sini kita akan tes secara manual. Jadi kita nggak ada robot atau nggak ada apa yang buat ngetes, kita tes manual karena biasanya orang melihat sama robot melihat itu berbeda. Saya suka ketika saya melihat, oh ya kayak gini saya mau enter. Nah, jadi kita bakalan enter seperti itu. Jadi lebih bagus nanti. Kemudian risk and reward ratio-nya 1:2. Apa maksudnya? Risk and reward ratio di sini adalah 2 kali stop loss-nya, TP-nya. Contoh. Sekarang ini kan W. Ketika untung dia untung 200, ketika gagal dia gagal 100. Itu sama aja. Contoh kalau menggunakan pip 20 pip untuk stop loss, berarti TP-nya berapa? Ya 40 pip. Jadi gitu. Jadi 2 kali stop loss-nya. Kemudian ada risk 2%. Risk di sini adalah sama setiap saat. Jadi tidak berubah-ubah, tetap sama. Oke? Contoh ketika kita gagal ya ketika gagal tetap 100. Stop loss-nya segede apapun, sekecil apapun itu it doesn't matter. Yang berbeda itu adalah lot size-nya. Makanya kita harus pakai lot size calculator untuk menentukan lot size-nya. Jadi gitu. Kemudian nomor 4 ada stop loss di high atau low sebelumnya. Penempatan stop loss bagaimana, Mas? Nah, penempatan stop loss itu harus di atas atau di bawah high sebelumnya. Contoh kita ada buy di sini. Ada di sini kita buy. Berarti stop loss-nya di mana? Ya stop loss-nya harus di bawah low sini. Dan TP-nya ya 1:2. Kita ngelihatnya 1:2 gimana? Nih, risk and reward ratio 2. Berarti 1:2. Kalau kita tarik berarti 1:3. Tuh. Jadi kita hanya memakai 1:2. Jadi itu. Sell juga sama. Katakanlah sell short position, kita short di sini berarti stop loss-nya di sini atas 1:2. Ketika kena ya kita lanjut ke Google Sheet-nya, kita L, otomatis dia losing. Kalau untung ya kita ganti jadi untung. Jadi gitu. Really simple, not really that complicated. Oke, kita lanjutnya. Hasil akhirnya apa sih, Mas? Kok harus backtesting? Kita akan tahu win rate-nya itu berapa. Apakah kalian itu akan menggunakannya? Kita akan kasih saran. Ini loh, ini bagus, ini nggak bagus. Ini bagusnya seperti ini kalau kalian menggunakan sistem ini. Jadi kita kasih saran dan kemudian ayo mulai. Let's get started. Bollinger Band, apa sih sebenarnya Bollinger Band? Bollinger Band kita bisa lihat pita perdagangan yang dapat digunakan untuk mengukur batas ketinggian ataupun batas kerendahan daripada forex harga saham forex dan kripto atau kripto. Oke, kalau bisa dilihat saya perbesar aja. Ada indikator, cari aja Bollinger. Katanya L-nya kurang, Bollinger Band. Bollinger Band, kalau di MetaTrader juga sama, cari indikator Bollinger Band, tinggal diklik saja. Kemudian dia bakalan keluar. Oke, dia bilang pita, ini adalah pitanya, moving average sebenarnya. Itu menunjukkan harga paling atas atau harga tertinggi atau harga terendah. Jadi dia akan menunjukkan, oh ini loh harga udah terlalu mahal, harga sudah terlalu murah. Untuk kita bisa buy, untuk kita bisa sell. Ketika nyampe di sini berarti kita bisa sell, sampai di sini kita bisa buy. Jadi gitu. Kemudian ada RSI, Relative
Strength Index adalah suatu osilator yang digunakan dalam analisis teknis untuk menunjukkan kekuatan harga dengan cara membandingkan pergerakan kenaikan dan penurunan harga. Contoh, kayak RSI biasa, kalian taruh aja, kalian cari RSI. Kalau tidak ada di MetaTrader misalkan nggak ada, tulis tuh Relative Strength Index. Oke, kalau nggak ada harus ditulis secara detail. Oke, kemudian datanglah itu. Nah, ini juga sama sebenarnya, menunjukkan harga itu terlalu mahal atau terlalu murah. Ketika terlalu mahal di atas area pink di sini kita bisa sell ekspektasinya. Kalau di bawah berarti kita bisa buy ekspektasinya. Jadi kalau di tengah-tengah berarti tidak ada trade. Ini adalah area 70 dan area berapa ini? 30. Jadi di area situ kita nggak trading, lebih dari itu gitu kita bisa trading. Strateginya bagaimana? Strateginya ketika kita lihat RSI-nya, ketika RSI naik di sini dan kembali lagi dan Bollinger Band di atas, kita sell. Oke? Kita sell. Nah, seperti ini. Oke, kita sell. Jadi ini udah hit TP 1/2, berarti kita taruh di situ. Di sini adalah win. Nah, jadi gitu untuk strateginya, really simple. We will see what happen. Oke, kesimpulannya. Jadi kita udah tes selama 50 kali. Balance-nya kalau dilihat itu losing-nya kayak sering sekali, losing, untung sering, kemudian losing. Jadi banyak sekali losing. Ini 8 kali berturut-turut, ini 8 kali berturut-turut. Jadi kebanyakan 8 kali berturut-turut itu gagal. Kenapa? Oh, ini 9 malah. Kenapa? Itu karena dia nggak tahu trennya. Oke, ini kan hanya untuk apa ya? Ini udah terlalu mahal, ini terlalu murah. Jadi satu indikator bilang terlalu mahal, satu indikator terlalu mahal, kita sell. Tetapi tidak ada apa ya? Ini trennya itu bagaimana? Itu nggak ada. Jadi kelihatannya kurang itu. Ini indikator ini. Kalau kalian menggunakan Bollinger Band sama RSI, kelihatannya nggak bagus karena you will losing money. Ini kita gagal. Kita kehilangan uang. Dari 5.000 menjadi 4.800, jadi it's not good. Jangan menggunakan ini. Untung 16, gagal 34, win percentage-nya adalah 32%. Oke, jangan digunakan. Kemudian tips saya itu kalau ingin menggunakannya, kasih katakanlah indikator tren, entah itu EMA, entah itu price action, kalian bisa taruh itu lebih bagus saya kira daripada dua sinyal. Kan begitu biasanya orang itu ada sinyal ini, kalau ini sama kita buy, kita sell. Sebenarnya nggak seperti itu. Kita harus tahu trennya. Kalau trennya itu misalkan bullish, kita cari indikator yang bilang oh ini kemahalan, ini kemurahan. Nah gitu. Jadi ketika indikator itu bilang kita mencari area buy, kemudian
oscillatornya atau Bollinger Band-nya bilang ini harganya terlalu murah, jadi kita bisa buy bareng-bareng. Bisa dilihat di episode-episode sebelumnya, ini pertama kali kita gagal atau kita losing money ketika testing. Jadi yang sebelum-sebelumnya win percentage-nya itu 40, 42, itu masih tetap make money walaupun sedikit, tapi it's good. Tapi sekarang tidak, jadi saya benar-benar tidak menyarankannya. Kemudian kegagalannya, ini yang saya suka sebenarnya. Ketika harga di sini memang benar-benar dia konsolidasi, itu yang saya suka. Oke. Kemudian ketika harga Bollinger Band ini kayak apa ya, kayak membentuk melebar, itu lebih change untuk lebih masuk ke market, itu lebih probabilitasnya lebih bagus. Itu yang saya lihat. Kemudian ini gagalnya juga, ini yang saya notice, itu ketika dia ada seperti ini, hit ke sini, kalau tidak ada indikator tren, dia turun, kita buy, pasti kena stop loss karena tidak ada indikator tren. Ini trennya itu turun, jadi kenapa kita buy, itu maksud saya. Jadi kalau ingin menggunakannya, kasih indikator tren, itu pasti bakalan win rate-nya akan lebih bagus. Oke, jadi itu inti dari semua testing indikator. Jangan lupa untuk subscribe channel ini karena kita akan sering testing indikator yang lainnya. Dan juga jangan lupa untuk komen, kita selalu balas komen. Dan juga kalau ada yang ditanyakan juga jangan lupa untuk komen. Live trade setiap hari Senin sampai Jumat juga kita masih ada jam 7.30. Jadi kita bisa trading bersama dan ngobrol bareng di sana. I will see you tomorrow.